Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Novianto Rosamdan. Saya dari kelompok 3 dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil terkait tugas UTS pada mata kuliah Bisnis Intelijensi dengan judul Penerapan Bisnis Intelijen untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Data pada E-commerce. Yang di dalamnya itu ada framework, komponen, dan studi kasus. Untuk latar belakang dan rumusan masalah. Mengapa BI penting? Perkembangan ekonomi digital menjadikan data sebagai aset strategis. Perusahaan tidak cukup untuk mencatat transaksi. Mereka perlu mengolah data menjadi informasi yang menjelaskan kondisi bisnis, membaca perilaku pelanggan, dan membantu manajemen memilih tindakan yang tepat. La- Laporan Ekonomisi 2024 menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Google, Temasek, and Bain Company 2024. Bank Indonesia 2025 juga menekankan digitalisasi ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan yang efisien dan inklusif. Untuk rumusan masalah, yang pertama pengertian dan eksistensi BI. Apa pengertian, konsepsi, dan eksistensi BI dalam dunia usaha? Yang kedua ada komponen dan framework. Apa saja komponen dan framework utama sistem BI? Yang ketiga adalah peran BI di e-commerce. Bagaimana bisnis intelijensi mendukung pengambilan keputusan pada e-commerce. Yang terakhir, yang keempat itu tantangan dan strategi. Apa saja tantangan penerapan BI dan strategi perbaikannya? Eh, pengenalan dan pengenalan dan konsepsi bisnis intelijensi. BI adalah pendekatan yang memadukan data sistem informasi, analitik, dan proses bisnis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Mengambil keputusan, BI menghubungkan data dari berbagai sumber, transaksi pelanggan, pemasaran, keuangan, persediaan logistik, lalu memproses menjadi laporan dashboard dan rekomendasi tindakan. Pertama, analitik deskriptif, menjawab apa yang telah terjadi. Yang kedua adalah analitik diagnostik, menjawab mengapa kondisi terjadi. Yang ketiga adalah analitik prediktif, memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu analitik preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan. Konsepsi BI dibangun dari hubungan data atau eh konsepsi BI dibangun dari hubungan data, informasi, pengetahuan untuk yang terakhir yaitu keputusan. Kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan proses analitik. BI yang baik tidak hanya mengandalkan perangkat lunak, tetapi juga membutuhkan proses bisnis yang jelas dan tata kelola data yang kuat. Selanjutnya ada eksistensi BI dan framework pada e-commerce. Eksistensi BI semakin kuat karena persaingan bisnis yang menuntut keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis bukti. Dalam pemasaran, dalam pemasaran BI membantu segmentasi pelanggan dan evaluasi promosi. Dalam keuangan, BI membantu analisa pendapatan dan margin. Dalam operasional, BI membantu pengendalian persediaan dan distribusi. Dalam layanan pelanggan, BI membantu membaca keluhan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Framework ini, jadi di sini ada framework yang pertama dari sumber data, yaitu transaksi, klik, pencarian, ulasan logistik dan pembayaran. Yang kedua ada internal data, ETL atau ELT, yaitu mengambil, membersihkan, standarisasi data. Yang ketiga ada penyimpanan data, data warehouse, data mart, dan data lake. Yang keempat ada analitik, OLAP, data mining, machine learning, dan KPI. Yang kelima ada visualisasi dan pelaporan.
Dashboard, laporan manajemen, notifikasi. Yang terakhir yaitu keenam, yaitu keputusan bisnis, promosi, stok, harga, layanan, dan strategi. Untuk framework ini menghubungkan sumber data sehingga keputusan bisnis secara sistematis. Seluruh lapisan dilindungi oleh tata kelola dan keamanan data yang memastikan kualitas, akses kendali, serta penggunaan data yang etis. Terutama penting dalam e-commerce mengelola data pribadi pelanggan yang sensitif. Untuk yang selanjutnya itu adalah komponen utama bisnis intelijen. Sistem BI terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Setiap komponen memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya mendukung tujuan yang sama, mengubah data menjadi dasar keputusan bisnis. Yang pertama yaitu dari sumber data, fungsi utamanya menyediakan data awal yang akan dianalisis, contoh pada e-commerce, transaksi, klik, pencarian, ulasan, logistis, pembayaran. Untuk selanjutnya ada ETL, yaitu mengambil kebersihan, mengubah, dan memuat data. Contoh pada e-commerce, menggabungkan data aplikasi, website, gudang, dan pembayaran. Selanjutnya ada data warehouse. Fungsi utama menyimpan data terstruktur untuk analisis historis. Contoh pada e-commerce yaitu analisis penjualan bulanan, performa promosi lintas kategori. Yang selanjutnya ada data mart. Fungsi utama menyediakan data khusus untuk departemen tertentu. Fungsi pada e-commerce data mart pemasaran, keuangan, dan logistik. Selanjutnya ada OLAP. Fungsi utama menganalisis data dari berbagai dimensi. Contoh pada e-commerce yaitu penjualan berdasarkan waktu, wilayah, kategori, dan pelanggan. Untuk data mining yaitu menemukan pola tersembunyi dalam data. Segmentasi pelanggan dan rekomendasi produk dashboard menyajikan indikator kinerja secara visual. Contoh pada e-commerce yaitu dashboard penjualan, stok kritis, keluhan, dan pengiriman. Yang terakhir yaitu adalah tata kelola data. Fungsi utama yaitu mengatur kualitas, akses, keamanan, dan etika penggunaan data. Contoh pada e-commerce yaitu hak akses tim, audit data pelanggan, standar definisi KPI. Untuk tahapan BI ada 8 tahapan, ada 8 tahapan BI. Penerapan BI harus dilakukan secara bertahap agar sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan bisnis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis, tentukan masalah yang ingin diselesaikan, misalnya peningkatan konversi penjualan atau pengurangan biaya promosi. Yang kedua, penentuan KPI. Tetapkan indikator seperti conversion rate atau cart abandonment rate atau average order value atau customer lifetime value. Yang ketiga adalah pengumpulan dan integrasi data. Hubungkan dari data sistem internal dan eksternal agar tidak terpecah antar departemen. Yang keempat adalah pembersihan dan validasi data. Hapus data duplikat, perbaiki inkonsistensi, dan tetapkan definisi data yang seragam. Yang kelima adalah penyimpanan data. Simpan data dalam data warehouse, ada mart, atau data lake sesuai kebutuhan organisasi. Yang keenam ada analisis data. Gunakan metode statistik, olah visualisasi, data mining, atau machine learning. Yang ketujuh, menyajikan informasi. Sajikan hasil melalui dashboard, laporan manajemen, dan notifikasi bisnis. Yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan dan evaluasi. Ukur kembali keputusan menggunakan data baru untuk perbaikan berkelanjutan. Relasi lintas fungsi dan strategi sistem informasi BI. Kerjasama lintas fungsi, BI membutuhkan kerjasama lintas fungsi data penjualan berada pada bagian pemasaran dan operasional, data pelanggan pada sistem CRM, dan data pembayaran pada sistem keuangan dan data pengiriman pada sistem logistik. Jika data tidak diintegrasikan, perusahaan ini hanya memperoleh gambaran yang terpecah. Koordinasi melibatkan manajemen, menentukan tujuan dan KPI, tim TI membangun infrastruktur data, analisis data, mengolah dan menafsirkan data, serta penggunaan bisnis membaca hasil dan menentukan tindakan. BI membantu mengurangi ketidakpastian. Keputusan dibuat berdasarkan bukti, bukan hanya pengalaman. Strategi sistem informasi BI. Strategi BI harus selaras dengan strategi bisnis. Organisasi perlu menetapkan tujuan BI sejak awal, seperti peningkatan penjualan, pengurangan biaya, atau peningkatan kepuasan pelanggan. eh Integrasi data agar tidak terpisah antar departemen. Yang kedua, kualitas data, karena data salah menghasilkan keputusan salah. Arsitektur teknologi untuk mendukung pertumbuhan volume data. Selanjutnya ada data kelola dan keamanan untuk menjaga akses dan privasi. Dan yang terakhir yaitu budaya data agar manajer terbiasa membaca dashboard dan menguji asumsi.
Ini adalah studi kasus, yang studi kasus yang kita ambil yaitu di Niaga Mart. Niaga Mart adalah platform e-commerce yang menjual fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan produk kecantikan. Masalah utama, tingginya keranjang belanja yang ditinggalkan, ketidaksesuaian stok dengan permintaan, peningkatan biaya promosi, dan keterlambatan pengiriman. Yang pertama, temuan dashboard BI. Cart abandonment tertinggi pada pelanggan baru disebabkan oleh satu, biaya pengiriman baru muncul di tahap akhir checkout. Yang kedua, metode pembayaran dengan tingkat kegagalan tinggi. Dan yang ketiga, estimasi pengiriman terlalu lama. Diskon besar tidak selalu menghasilkan laba tinggi. Promosi perlu dievaluasi berdasarkan profitabilitas, bukan hanya jumlah pesanan. Yang kedua adalah keputusan berbasis BI, menampilkan estimasi biaya pengiriman sejak sejak halaman produk, memperbaiki sistem pembayaran dengan memprioritaskan metode berkeberhasilan tinggi, menerapkan promosi berbasis segmentasi, voucher untuk pelanggan baru, program poin untuk pelanggan loyal, serta menggunakan prediksi permintaan untuk mengatur stok berbasis lokasi. Yang ketiga, dampak penerapan. Keputusan lebih cepat dengan data waktu nyata, promosi lebih efisien terukur terhadap laba, pengalaman pelanggan meningkat, pengelolaan stok lebih akurat berdasarkan pola permintaan dan kerjasama antar bagian, lebih baik karena semua departemen menggunakan sumber data yang sama. Selanjutnya adalah analisis kritis dan tantangan dan rekomendasi. Tantangan penerapan BI. Ada 5 tantangan penerapan BI. Yang pertama, kualitas data. Data tidak lengkap, duplikat, dan tidak konsisten menurunkan akurasi analisis. Organisasi perlu menerapkan standar dan validasi data. Yang kedua adalah integrasi sistem. E-commerce memiliki banyak sistem, kayak aplikasi, pembayaran, gudang, logistik. Jika tidak terhubung, analisis menjadi terpecah. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan data. Perusahaan harus menerapkan perlindungan data, pembatasan akses, enskripsi, dan audit penggunaan data. Yang keempat adalah kemampuan SDM. Dashboard tidak memanfaatkan jika pengguna tidak mampu membaca dan menafsirkan data. Literasi data menjadi penting. Yang kelima yaitu bias keputusan. Keputusan tidak boleh hanya mengikuti angka tanpa memahami konteks dan penyebab di balik angka tersebut. Untuk rekomendasi yang strategis itu yang pertama mulai BI dari masalah bisnis spesifik, bukan dari pembelian perangkat lunak. Yang kedua bangun data governance yang jelas, definisi data, hak akses, standar kualitas, dan prosedur audit. Yang ketiga kembangkan dashboard yang sederhana, relevan, dan mudah dibaca oleh pengguna bisnis. Yang keempat latih karyawan untuk memiliki literasi data, membaca indikator, dan mengevaluasi hasil keputusan. Yang kelima yaitu mengkombinasikan analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif untuk keputusan masa kini dan masa depan. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bisnis intelijensi merupakan bagian penting dari sistem informasi bisnis modern. BI membantu organisasi mengubah data menjadi informasi, pengetahuan, dan keputusan. Pada e-commerce, BI sangat relevan karena seluruh aktivitas digital menghasilkan data yang dapat dianalisis. Dari transaksi, pencarian produk, klik halaman, pembayaran, persediaan, logistik, ulasan pelanggan, sampai keluhan layanan. BI berperan dalam memahami pelanggan, meningkatkan penjualan, mengoptimalkan promosi, mengelola stok, mengendalikan risiko, memperbaiki layanan, dan mempercepat laporan manajemen studi. Kasus Niaga Mart menunjukkan bahwa BI dapat membantu e-commerce mengurangi keranjang belanja yang ditinggalkan, meningkatkan efektivitas promosi, dan memperbaiki pengelolaan persediaan. Untuk sarannya, terapkan BI secara bertahap, prioritaskan masalah bisnis paling penting, mulai dari integrasi, data transaksi, dashboard penjualan, dan analisis pelanggan. Kembangkan analitik prediktif setelah fondasi data kuat. Kembangkan prediksi permintaan produk, personalisasi, promosi, dan pengendalian risiko. Penelitian lanjutan, kembangkan melalui studi kasus nyata, pengukuran kuantitatif dampak BI terhadap kinerja e-commerce, atau perbandingan platform BI. Yang terakhir yaitu kaji literasi data. Teliti hubungan antara literasi data karyawan, kualitas data, dan keberhasilan implementasi BI. BI bukan hanya alat teknologi, tetapi instrumen strategis untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.